organisasi yang dimana terdapat konsep dasar komunikasi organisasi. Yang pertama itu terdapat organisasi. Jadi, organisasi menurut Robbins itu diartikan sebagai suatu unit atau satuan sosial yang dikoordinasikan dengan sadar yang terdiri dari dua orang atau lebih yang berfungsi atas dasar yang relatif terus-menerus untuk mencapai suatu tujuan atau serangkaian tujuan bersama. Sedangkan menurut Peirce and Fowles mengemukakan bahwa terdapat dua pendekatan dalam memahami organisasi, yaitu pendekatan objektif dan pendekatan subjektif, yang dimana pendekatan objektif itu organisasi berarti struktur, sedangkan pendekatan subjektif itu organisasi berarti proses. Kemudian untuk komunikasi, jadi komunikasi itu merupakan proses yang secara umum digunakan manusia dalam melakukan interaksi sosialnya. Terdapat beberapa pengertian komunikasi menurut para ahli, salah satunya menurut Melvin L. Develer menyatakan komunikasi sebagai pencapaian makna yang sangat mirip paralel pada orang yang memulai pesan dan mereka yang menerimanya. Yang kedua ini membahas tentang komunikasi organisasi. Jadi komunikasi organisasi dapat didefinisikan sebagai pertunjukan dan penafsiran pesan di antara unit-unit komunikasi yang merupakan bagian dari suatu organisasi tertentu. Arnold L. dan Feldman mengemukakan bahwa komunikasi organisasi merupakan pertukaran informasi di antara orang-orang di dalam organisasi, di mana prosesnya secara umum meliputi tahapan-tahapan attention, comprehension. Saya Nurzatul Amin akan menjelaskan subbab materi kedua, yaitu fitur-fitur komunikasi organisasi. Di sini saya akan menjelaskannya secara singkat. Ada 3 fitur komunikasi organisasi. Yang pertama yaitu struktur, yang kedua jaringan komunikasi, dan yang ketiga hubungan lingkungan eksternal. Baiklah, kita jelaskan yang pertama yaitu struktur. Struktur ini merupakan sistematika atau bagian-bagian pokok dalam fitur komunikasi organisasi. Yang pertama yaitu kumpulan atau prosedur ataupun hubungan dan praktik. Yang kedua yaitu memberi prediksi untuk anggota sehingga memahami peran, prosedur, dan ekspektasi agar pekerjaan itu cepat selesai. Yang kedua yaitu jaringan komunikasi yang merupakan hubungan formal dan informal antara orang-orang dalam organisasi tersebut yang terhubung baik secara nyata maupun secara virtual. Yang ketiga yaitu hubungan-hubungan eksternal yang meliputi konteks-konteks yang mempengaruhi organisasi atau anggota di dalam organisasi itu bekerja. Itu faktornya itu apakah sukses ataupun gagal. Baik, itu penjelasan dari pemaparan materi saya. Terima kasih. Baiklah, di sini saya Rasya Aditya Saputra Liando akan melanjutkan subbab materi tentang iklim organisasi. Sebagaimana dijelaskan oleh Ruliana bahwa iklim organisasi sebagai koleksi dan pola lingkungan yang menentukan munculnya motivasi serta berfokus pada prinsip-prinsip yang masuk akal atau dapat dinilai sehingga mempengaruhi langsung terhadap kinerja organisasi. Indikator iklim organisasi yaitu struktur yang derajat dan aturan-aturan yang dikenakan terhadap pekerjaan, adanya penekanan dan perbatasan oleh atasan atau organisasi terhadap anggota organisasi. Yang kedua, responsibility yaitu tanggung jawab dari anggota organisasi untuk berprestasi karena adanya tantangan, tuntutan, serta kesempatan untuk merasakan prestasi. Ketiga, yaitu dukungan yang lebih bersifat positif daripada hukuman situasi kerja menumbuhkan rasa tentram dalam kerja. Yang keempat, hadiah dan hukuman dalam situasi kerja menunjukkan adanya penerimaan terhadap perilaku dan perbuatan, sedangkan hukuman menunjukkan penolakan perilaku dan perbuatannya. Yang kelima yaitu konflik, suasana persaingan antar individu maupun bagian dalam organisasi dalam suasana menang sendiri. Dan yang terakhir ada organisasional identity, yaitu loyalitas kelompok dari anggota organisasi sehingga menumbuhkan loyalitas kelompok. Oke, baik. Jadi saya Alwi Arwiat Mali. Jadi saya di sini akan melanjutkan subbab materi tentang budaya organisasi. Pengertian dari budaya organisasi. Budaya organisasi adalah suatu karakteristik yang terdapat pada suatu organisasi dan dijadikan sebagai tuntutan organisasi atau perusahaan sehingga mampu membedakannya dengan organisasi lain. Dale dan Kennedy mengatakan juga bahwa hal ini bisa diartikan sebagai seluruh hal yang mampu diselesaikan di tempat
membuat organisasi tersebut bernaung. Fungsi atau peranan penting budaya organisasi: 1. Meningkatkan adanya rasa kepemilikan dan loyalitas. Yang kedua yaitu digunakan sebagai alat untuk bisa mengorganisasikan setiap anggota. Yang ketiga, meningkatkan kekuatan nilai suatu organisasi. Yang keempat, dijadikan sebagai mekanisme dalam mengontrol perilaku di dalam lingkungan pekerjaan. Yang kelima, mendorong seluruh struktur anggota untuk meningkatkan performa kerja baik dalam jangka pendek atau jangka panjang. Yang terakhir yaitu dijadikan sebagai alat untuk menentukan arah yang mana bisa dilakukan atau tidak bisa dilakukan. Jenis atau tipe budaya organisasi. Noe dan Mondi dalam bukunya menjelaskan bahwa budaya organisasi terbagi atas dua, yaitu open and participatory culture. Jenis ini ditandai dengan adanya pencapaian tujuan hasil yang tinggi dengan didukung adanya rasa saling percaya pada bawahan, sifat komunikasi yang terbuka, kepemimpinan yang suportif dan penuh perhatian. Yang kedua yaitu closed and autocratic culture. Karakteristik dari jenis ini adalah adanya pencapaian tujuan hasil yang tinggi, tapi pencapaian ini akan dinyatakan dan dipaksakan di dalam organisasi dengan sifat kepemimpinan autokrasi yang kuat. Contoh budaya organisasi: 1. Budaya administrasi, kedisiplinan, pembagian wewenang yang jelas, dan inovasi. Karakteristik budaya organisasi yaitu innovation and risk taking, attention to detail, outcome orientation, people orientation, team orientation, aggressiveness, dan stability. Ya, cukup sekian penyampaian materi atau pemaparan materi dari saya, dan lebihnya dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tauradi Putra Mukodompit. Saya akan menjelaskan tentang membangun komunikasi organisasi yang efektif. Nah, untuk membangun komunikasi organisasi yang efektif ada 5 cara. Yang pertama adalah menjadi pendengar yang baik. Setiap orang pasti ingin didengar. Oleh karena itu, dalam membangun suatu hubungan dengan orang lain, Anda harus menjadi pendengar yang baik terlebih dahulu. Hal tersebut akan membuat lawan bicara Anda nyaman. Nah, untuk yang kedua adalah jangan memotong pembicaraan. Saat seseorang sedang bicara, jangan memotong pembicaraannya. Tunggu sampai dia selesai, barulah Anda memberikan sanggahan atau tanggapan. Memotong pembicaraan dapat membuat suasana menjadi yang sangat mencekam. Nah, untuk yang ketiga adalah memberikan perhatian penuh. Kontak mata dengan lawan bicara dapat menunjukkan kalau Anda memberikan perhatian penuh terhadap pembicaraan kalian. Nah, untuk yang keempat adalah memberikan respon. Memberikan respon juga merupakan hal penting dalam komunikasi interpersonal. Nah, hal tersebut menunjukkan kalau Anda memperhatikan pembicaraan. Respon yang Anda berikan juga melanjutkan jalannya komunikasi. Terjadi timbal balik dua arah antara Anda dan lawan bicara Anda. Seseorang juga akan merasakan dimengerti saat Anda menunjukkan simpati kepadanya. Anda mungkin dapat memberi saran atau motivasi. Dan yang terakhir adalah, atau yang kelima adalah mulai terbuka dengan lawan bicara Anda. Dengan mulai terbuka lawan bicara Anda dapat memperoleh suatu